Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Anissa dan Alifah akan menjelaskan tentang bab kimia unsur tentang pembuatan, penggunaan, dan dampak dari fosfor, belerang, klor, dan argon. Selanjutnya, kita simak penjelasan kami berdua. Yang pertama, fosfor. Fosfor dibuat dengan cara yang dinamakan proses Wohler, yaitu proses yang mengambil batuan yang mengandung Ca3PO42 dan campuran pasir atau SiO2 dan juga kokas atau C sehingga menghasilkan dipanaskan dengan suhu 1300 derajat Celcius sehingga menghasilkan P410CO. Nah, P4 ini kan bentuknya gas. Nah, gas ini kemudian diembunkan atau dikondensasikan dalam alat kondensor sehingga menghasilkan kristal-kristal fosfor putih. Lalu apabila fosfor putih itu dipanaskan kembali akan menghasilkan fosfor merah. Fosfor merah ini adalah bentuk polimer dari fosfor putih. Lalu selanjutnya penggunaan dari fosfor ini yang pertama adalah untuk campuran pupuk sintetis. Lalu yang kedua ada kayu dan kertas korek api. Hal ini karena fosfor mudah terbakar. Lalu yang ketiga ada campuran atau zat aditif pada bensin. Lalu ada zat pada deterjen dan juga transistor pada perangkat elektronik. Selanjutnya dampak fosfor sendiri ada yang pertama dari segi kesehatan. Ketika seorang menelan sedikitnya 50 mg fosfor itu bisa menyebabkan kematian. Lalu uap dari pembakaran fosfor putih juga dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, dan atau ginjal. Lalu dari segi lingkungan, fosfor ini memiliki dampak yaitu eutrofikasi. Dapat dilihat dalam gambar PPT. Jadi eutrofikasi itu disebabkan karena kalau misalnya ada deterjen itu kan mengandung fosfor sehingga ketika deterjen itu larut dalam air maka akan banyak fosfor dalam air, akan banyak kandungan fosfor dalam air. Nah, fosfor ini digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan seperti eceng gondok dan lain-lain yang tumbuh subur dengan fosfor sehingga permukaan air akan ditumbuhi dengan banyak tumbuhan dan menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam perairan sehingga bisa menyebabkan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam air itu tidak berpahan sinar matahari dan bisa menyebabkan banyak hewan yang mati di dalam air. Lalu zat yang kedua yaitu belerang atau yang bisa disebut dengan sulfur. Ada beberapa cara untuk membuat belerang. Yang pertama ada proses freeze. Jadi proses freeze ini digunakan untuk mendapatkan belerang dari dalam tanah. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan pipa berlapis ke dalam tanah. Bagian luar pipa ini akan dialiri dengan air panas dengan suhu hingga 165 derajat Celcius dengan tekanan 2,3 sampai 5 MPa. Tekanan dan suhu yang besar ini akan membuat sulfur menjadi memanas, dan akan terangkat ke atas menuju ke permukaan. Jadi di sini akan menuju ke permukaan. Jadi ini air panas dimasukkan dan di sini ada tekanan udara yang dimasukkan juga sehingga sulfurnya akan naik ke atas. Nah, itu dengan proses freeze, yaitu untuk mengolah belerang yang ada di dalam tanah. Lalu yang kedua ada proses sisilia. Proses ini digunakan untuk mengolah belerang yang ada di permukaan tanah. Nah, cara ini dilakukan dengan cara batu mineral yang mengandung belerang dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya, belerang dimurnikan dengan cara sublimasi. Lalu yang ketiga ada proses Claus. Nah, kalau yang ini mengolah belerangnya dari H2S, yaitu dengan cara gas asam sulfida ini dipanaskan hingga suhu 850 derajat Celcius membentuk sulfur dioksida.
Kan kalau dipanasan itu akan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk sulfur dioksida atau SO2. Lalu gas ini akan direaksikan dengan asam sulfida sehingga menghasilkan belerang murni. Nah, karena ini kan awalnya berbentuk S2, nanti akan berubah menjadi S2, S8 yang lebih stabil. Ini prosesnya. Selanjutnya penggunaan dari belerang. Yang pertama adalah untuk bahan baku pembuatan asam sulfat. Yang kedua untuk bahan baku pembuatan korek api. Lalu yang ketiga untuk bahan pada proses vulkanisasi karet. Lalu yang keempat akan digunakan untuk sel sulfida digunakan pada bahan pelapis layar televisi. Jadi yang layar televisi itu tuh ada kandungan belerangnya. Lalu yang kelima adalah untuk industri kimia seperti cat, plastik, kertas, dan api. Lalu selanjutnya dampak dari belerang. Yang pertama ada pencemaran udara, karena belerang ini kan sulfur ya, jadi ketika misalnya ada gunung meletus, nah itu akan menimbulkan pencemaran udara. Lalu ada meningkatkan senyawa asam dalam air, karena belerang ini adalah asam, maka kandungan asam dalam air jika itu terlarut dalam laut atau sungai itu akan meningkatkan senyawa asam. Lalu yang ketiga adalah hujan asam, yaitu ketika gas belerang ini bereaksi dengan hujan sehingga menghasilkan hujan asam. Hujan asam ini dapat mematikan tumbuh-tumbuhan sehingga berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup di bumi. Untuk yang ketiga adalah klorin. Klorin sendiri merupakan dalam dunia industri, klorin diproduksi secara besar-besaran dengan proses elektrolisis larutan garam. Jadi cara pembuatan klorin itu ada dua, yaitu elektrolisis larutan garam dan juga mereaksikan klorida dengan MnO2 dan dalam H2SO4 pekat. Nah, dalam elektrolisis larutan garam dapur itu ada proses ini menggunakan petonis. Nah, tadi kan ada dua cara pembuatan. Nah, untuk yang pertama itu, jadi dalam dunia industri, klorin itu diproduksi secara besar-besaran dengan proses elektrolisis larutan garam dapur. Proses ini menggunakan anode grafit dan katode raksa. Nah, pada intinya nanti pada anode itu akan menghasilkan gas Cl2 dan pada katode akan menghasilkan H2. Lalu NaCl- itu akan diuraikan menjadi Na+ plus Cl- dan akan menghasilkan reaksi 2Cl- plus 2H2O menjadi Cl2 plus 2OH- plus H2. Lalu yang kedua adalah mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Pada proses reaksi ini, MnO2 itu berfungsi sebagai oksidator. Reaksinya yang terjadi itu reaksinya yang terjadi itu adalah MnO2 plus 2Cl- plus 4H+ menjadi Cl2 plus Mn2 plus 2H2O. Kegunaan dari klorin ini yang pertama adalah sebagai pemutih, lalu yang kedua sebagai disinfektan, yang ketiga sebagai pupuk, yang keempat sebagai solder, dan yang kelima sebagai pengisi baterai, dan yang terakhir adalah sebagai zat pengoksidasi. Dampak dari klorin ini adalah klorin ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Klorin juga dapat masuk ke dalam tubuh bersama udara yang terhirup atau tertelan bersama makanan atau minuman yang terkontaminasi. Uap klorin yang terhirup dapat mengganggu pernafasan sehingga menimbulkan batuk, nyeri dada, serta gangguan paru-paru maupun iritasi mata. Yang terakhir adalah argon. Cara pembuatan argon itu dengan peluruhan radioaktif, yaitu dengan menangkap elektron atau emisi positron dari potasium 40. Reaksi argon dengan F dan H menjadi Ar plus H plus F menjadi HARF. Pembuatan senyawa argon sangat sulit dan dipatasi. Argon sendiri itu tidak berwarna maupun tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air.
Kegunaan dari argon itu sebagai pengisi bola lampu pijar dan neon, melindungi dari bunga api listrik dalam proses pengelasan, produksi titanium dan lainnya, serta pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Argon juga dapat digunakan sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik. Maaf, salah. Yang terakhir adalah dampak. Dampak yang pertama, jika dalam ruangan tertutup, jika argon terhirup, maka bisa membuat tubuh menjadi lemas karena kekurangan oksigen. Yang kedua, dapat membuat pusing, sesak nafas, kehilangan kesadaran, mual dan muntah, dan dalam kasus yang lebih parah akan menyebabkan kematian. Keracunan akar oleh argon itu banyak dijumpai di tanah persawahan. Baik, tadi itu adalah penjelasan singkat dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung secara tatap muka di kelas atau di luar kelas juga bisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas karyanya, terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih atas waktunya karena telah menonton video kami. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.